Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki bulan Desember bagi kita semua. Bulan yang tentunya bagi umat Kristiani memberikan arti khusus mengenai apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia. Allah yang berinkarnasi dalam wujud manusia, meninggalkan tahtanya yang di sorga untuk memberikan jalan penyelesaian bagi setiap orang berdosa di bumi ini. Hal ini pun tercatat di dalam Alkitab pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam bulan Desember ini, kita akan diajak untuk lebih memahami, bahkan menyelusuri kehidupan kita di dalam satu tema besar, yaitu dunia. Di dalam minggu pertama ini, kita akan memasuki dunia yang pertama, yaitu dunia Allah dan penciptaan. Dilanjutkan dalam minggu kedua, yaitu dunia kejatuhan. Kemudian pada minggu ketiga, kita akan masuk ke dalam dunia keselamatan. Dan di dalam minggu keempat, kita akan masuk ke dalam rangkaian terakhir, yaitu dunia kekekalan. Jadi, mari kita masuki rangkaian ibadah Natal ini dengan kesiapan hati untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk mengajak saudara-saudara yang berada di dalam satu ruangan dengan kita untuk turut menikmati berkat dari setiap ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap berkat-Mu kepada kami semua di sini. Kali ini kami akan masuk ke dalam rangkaian ibadah Natal kami. Kiranya Engkau memberikan kami pengertian dan memimpin kami untuk merasakan berkat-Mu di setiap rangkaian ibadah yang dikemas secara berbeda. Supaya kami boleh terus menikmati pujian penyembahan dan juga mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Terima kasih Bapa, sertai rangkaian ibadah Natal kami sepanjang bulan Desember ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersujud di kakimu.
Raja dan Raja yang berkuasa. Kau yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Kami bersyukur Tuhan atas setiap ciptaan Tuhan yang sungguh teramat baik, yang sungguh indah. Created the world for you to welcome you. Prepared all things before I took my breath. You think of me constantly in all things that you design. You'll do anything to
Allah kerjakan dengan penuh kasih. Hei, lihat, itu Allah sedang mengerjakan sesuatu. Hai Allah. Hai. Betapa semua yang kita ciptakan itu baik adanya. Benar. Sekarang kita perlu menciptakan rekan kita sehingga dapat berkuasa atas mereka semuanya. Benar sekali. Kita buat segambar dan serupa dengan kita agar sejalan dengan yang kita kehendaki. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jagat raya yang terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang, menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan. Sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah. ceritakan karya kasih-Mu Sepanjang hidupku
Sungguh kasih-Mu terpancar dalam keberadaan kami dan seluruh ciptaan-Mu. Betapa kita bersyukur kita diciptakan oleh Tuhan yang begitu penuh kasih. Ia tidak asal menciptakan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Tidak heran, Ia memancarkan kasih-Nya di setiap sudut, bahkan seluruh penciptaannya. Mari kita yang dikasihi Tuhan, kita pancarkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Kita tunjukkan kepada dunia kasih-Nya begitu besar, agar mereka dapat kembali ke gambar diri mereka yang sebenarnya. With no point of reverence, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of the breath, the planets form. If the stars are made to worship, so will I can see your heart in everything you've made.
binasakan manusia yang telah Kuciptakan itu, dan juga segala burung dan binatang lainnya. Sebab Aku menyesal telah menciptakan mereka. Lakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sangat besar pada mereka. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Manusia, ternak, lembu sapi, dan kambing domba tidak boleh makan dan minum. Semuanya harus berselubung kain kabung dan berseru kepada Allah. Berbaliklah dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Dengan begitu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, supaya kita tidak binasa. Bertobatlah dan berikan dirimu untuk dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. If there is a heaven, I hope that I get it, but I probably won't.
don't change my ways, I don't change my shirt. I go from the club straight to the church. It's the same prayer, it's the same word. Maybe I drink too much, falling in love of love. It's been a couple times, I've done a couple nights. I lied to my mom, smoke marijuana. Most of the time I do what I wanna. You might not believe it. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Hati manusia sudah membusuk. Uang membutakan segalanya. Kepalsuan, kekejian, kesombongan berdiri tegap di dunia. Berulang kali aku jatuh. Berulang kali aku gagal. Berulang kali aku membuatmu sedih. Tidak terhitung berapa kali aku mengecewakanmu, Tuhan. Aku yang selalu mencari kefanaan dunia. Aku yang selalu mengikuti keinginanku. Aku yang selalu meragukan rencanamu. Aku yang selalu melupakan keberadaanmu. Sekitarku kini menghilang perlahan. Hatiku semakin sepi. Harapanku redup. Arahku kabur. Dengan semua yang telah kulakukan, rasanya tidak layak aku menerima kasih-Mu. Rasanya tidak layak aku mendapatkan kebaikan-Mu. Dosaku terlalu pekat untuk dihilangkan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan.
dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Sungguh, tidak ada yang dapat membandingi betapa aku mengasihi anak-anakku. Tidak ada satupun hal di dunia yang dapat melebihi kasihku kepada mereka. Bahkan, di saat anak-anakku merasa terpuruk dan tersiksa, aku ada di sana untuk menyembuhkan luka mereka dan membawanya kepada kemenangan. Di saat anak-anakku kesakitan, aku lebih merasakan betapa sakitnya hal-hal yang mereka alami. Di saat anak-anakku menangis, aku pun duduk menangis di sana. Seandainya anak-anakku tahu betapa aku mengasihi mereka, tidak pernah sedetik pun aku memalingkan pandanganku. Tidak pernah sedikit pun aku berhenti menjagainya dan membiarkannya sendiri. Aku selalu memberikan tangan kananku untuk menopang mereka di saat mereka terjatuh. Bagaimanapun juga, tidak ada seorang bapa yang memberi hal buruk kepada anaknya. Bahkan, di saat mereka menolak pertolonganku, aku akan selalu menjaga dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang kukasihi. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik mati maupun hidup, baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ataupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas ataupun yang ada di bawah, atau semua makhluk lainnya, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari berhimpun dan bersuka
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Luar biasa. Puji Tuhan. Kakak punya cerita nih, kalian mau denger nggak? Mau dong, cerita apakah? Jadi gini, kakak punya seorang sahabat. Dari kecil kita sudah sekolah bareng, kelas bareng, rumah kita pun berdekatan. Kalau kakak nggak bawa bekal, dia pasti akan memberikan bekalnya juga untuk kakak. Bahkan, kita punya cita-cita yang sama loh. Kita ingin menjadi juara di lomba lari Olimpiade. Bro, lu masih ingat nggak mimpi kita? 5 tahun lagi kita pasti bisa meraih emas Olimpiade. Ini nih aset buat kita nih. Iya bro, thank you ya. Lu udah jadi sahabat terbaik buat gua. Di saat gua udah mulai capek dan down, lu ada terus nge-push gua. Ya bro, kita sama-sama berjuang ya. Thank you, gue juga bersyukur banget lu udah jadi sahabat terbaik buat gua. By the way, ada rilis sepatu lari baru nih. Kita pergi lihat yuk. Oke, yuk. Terus kak gimana? Puji Tuhan, kakak dan teman kakak bisa melanjutkan sekolah kembali. Wah, puji Tuhan ya, kakak hebat. Berani untuk menolong sahabat kakak. Iya nih, entah apa yang bikin kakak begitu berani. Mungkin karena begitu besar kasih kakak kepada sahabat kakak, jadi kakak merasa bahagia kalau dia bisa hidup dengan maksimal dan baik. Oh iya, ngomong-ngomong, teman kakak baru menang lomba lari di Olimpiade kemarin loh. Dia mau menunjukkan medali emasnya. Kalian mau lihat? Wah, mau. Bro, mimpi kita nih. Wah, pas banget nih gue lagi nyeritain tentang kita. Puji Tuhan. Gimana itu? Ceritain dong. Yuk, kita sambil makan yuk. Di sini gue. Ayo. Yuk, nah. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
Puji Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari sama-sama katakan kekal. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia memberikan Anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, khotbah saya pada saat ini saya berikan judul adalah Kasih Allah
menyelamatkan. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena kami Tuhan boleh terus merasakan akan kasih-Mu. Bahkan Tuhan kami melihat bagaimana Engkau yang rela Tuhan untuk ada di tengah-tengah umat manusia. Engkau memberi diri-Mu ya Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami. Padahal Tuhan kami layak sebenarnya untuk binasa. Namun kasih-Mu yang begitu besar itu Tuhan tersedia buat setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk kami menangkap firman-Mu, mampukan kami ya Tuhan untuk kami benar-benar dengaran Tuhan kan firman-Mu, sehingga ya Tuhan kami semakin diteguhkan ya Bapa. Bahkan kami tidak menyia-nyiakan akan kasih perbuatan-Mu Tuhan yang sudah Kau nyatakan bagi setiap kami semuanya. Tutup bungkus Tuhan, urapi hamba-Mu ya Bapa, biar hanya Engkau saja yang berkata-kata ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teks yang akan kita sama-sama coba gali pada saat ini, yaitu yang ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ayat yang bukan sesuatu yang asing lagi buat setiap kita. Mari kita membukanya dan membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita melihat dari ayat ini, maka perhatikanlah bagian yang ditebalkan. Karena begitu besar. Saudara perhatikan, saya yakin sekali jikalau semua orang, semua manusia bisa memahami ayat ini, maka tidak perlu lagi ada upaya-upaya untuk seseorang memberikan sebuah penginjilan, menguatkan dan meyakinkan seseorang bahwa Allah begitu mengasihi, bahwa Allah itu rela datang ke dalam dunia. Karena orang memahami akan ayat ini. Tetapi kalau kita sama-sama melihat bahwa sekarang ini masih banyak yang belum menerima akan anugerah keselamatan, maka itu diartikan bahwa adanya ketidakpahaman mereka mengenai ayat ini. Saya mau coba tampilkan. Kalau saudara perhatikan yang ini, ya, kira-kira menurut saudara semuanya, how big is this bird? Berapa besarnya burung ini? Seberapa besar burung ini? Gimana? Oh, mungkin ada yang mengatakan mungkin sekepal tangan ini? Atau mungkin 2 kepal tangan ini? Atau mungkin sebesar begini? Kalau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang suka dengan burung pasti tahu kira-kira ini burung apa. Gambar ini diambil dari penggalan. Penggalan dari gambar yang saudara bisa lihat saat ini. Perhatikan. Ada sebuah tangan yang lagi memegang, ya, memegang, saya kurang tahu itu apa yang disebutnya ya, antara bunga kah ataukah bagaimana gitu. Kemudian burung ini berusaha untuk mengambil madu dari yang dipegang tangan itu. Ini adalah jenis burungnya, yaitu adalah bee hummingbird. Nah, kalau diperhatikan dari foto ini, maka sebenarnya burung ini betapa kecil. Karena telapak tangan jari saja, kalau bisa dilihat di situ, burung ini hanya kecil ya, mungkin 2 buku daripada jari tangan itu. Kalau diperhatikan sebelum dengan yang sesudah, kalau tidak ada tangan itu, maka kita mungkin bisa membayangkan bahwa burung itu besar. Nggak mungkin kecil. Tetapi ketika munculnya gambar tangan itu, maka kita mulai melihat adanya sebuah perbandingan atau pembanding dari burung itu dengan tangan itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa burung itu kecil. Jadi untuk memahami kata begitu besar, yaitu maka diperlukan sebuah pembandingnya.
Orang nggak akan bisa paham kalau dia tidak merasakan bahwa memang besarkah kasih Tuhan? Kayaknya enggak deh, kayaknya kecil deh. Karena mungkin tidak ada pembanding yang dipahaminya. Nah, untuk melihat itu maka besaran pembandingnya itu akan ditentukan dengan besar pembandingnya. Jadi besaran pembanding, jadi itu semakin besar ya, skala antara yang satu dengan yang satu itu jikalau skala yang ini, skala pembandingnya itu memang besar. Misalkan contoh seperti ini. Kalau kita membandingkan lebah ya, lebah dengan lalat, mana yang lebih besar? Lebah. Ya. Nah, kalau kita membandingkan berapa besarnya perbandingan itu? Ya, mungkin sekitar 10 kalinya dari lalat itu bisa jadi. Tapi kalau saya kasih pembandingnya lalat dengan gajah, berapa perbandingannya? Besaran perbandingannya. Wow, itu besar banget. Bahkan kalau dikatakan 1000 lalat, belum tentu. Bahkan mungkin kita bisa katakan 10.000 lalat, itu juga belum tentu. Pembandingnya cukup besar. Nah, untuk memahami kata begitu besar ini, maka kalau saudara perhatikan daripada ayat yang kita baca tadi, maka kita perlu melihat apakah memang begitu besar, lihat pembandingnya, dan mari kita sama-sama melihat kembali dari ayat ini. Sebenarnya ayat ini sudah menunjukkan terlebih dahulu kepada setiap kita apa yang dibandingkan, kemudian subjeknya siapa juga ditunjukkan di dalam ayat ini. Mari kita coba melihatnya. Begitu besar, itu kata yang dibandingkannya itu yaitu adalah kasih, itu adalah sebuah tindakan. Ya, nah kemudian subjeknya kita bisa sama-sama perhatikan di situ adalah Allah, kemudian dibandingkan dengan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Makanya kita perlu melihat dunia memiliki kasih seperti apa dibandingkan dengan kasih Allah, sehingga kita mengetahui perbandingannya demikian. Kemudian kalau kita perhatikan dari kata kasih itu, tindakan yang Allah lakukan apa dan tindakan apa yang dilakukan oleh dunia. Nah, tindakan Allah itu disebutkan di dalam ayat itu bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tindakan daripada kasih Allah. Tindakan kasih dunia ini seperti apa? Kita tidak melihat di dalam ayat ini, tetapi kita bisa melihat daripada ayat-ayat sesudahnya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya memahami atau melihat daripada ayat itu. Kenapa kita coba gali ini? Karena ketika kita tidak memahami kata betapa besar ini, maka kasih Allah yang menyelamatkan itu rasa-rasanya tidak dilihat. Kalau kita tidak melihat sesuatu yang spesial dari satu barang tertentu, belum tentu kita mau melirik barang itu, bahkan mengingininya atau ingin memilikinya. Saudara bisa bayangkan, perhatikan daripada gambar ini. Kalau Bapak Ibu semuanya memiliki mobil ini, bagaimana jika mobil Anda ini diberikan kepada, ayo kira-kira diberikan kepada siapa? Kepada saudara? Kepada anak? Tapi kalau saya mau katakan, berikanlah mobil ini kepada orang miskin. Mungkin ada yang berpikir-pikir dan bagaimana mungkin reaksinya. Oke, yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara semuanya itu memiliki rumah ini. Dan bagaimana jika rumah Anda ini diberikan kepada tunawisma? Mungkin dari setiap kita ada yang mengatakan ya silakan saja diberikan kepada orang miskin atau tunawisma, karena itu bukan milik saya.
Iya, memang kalau kita melihat demikian memang betul. Tetapi kalau saya boleh katakan sebuah ilustrasinya adalah jikalau engkau memiliki sebuah hidup yang berharga, apakah mau hidup itu engkau berikan kepada seseorang yang menurutmu itu tidak layak untuk menerimanya? Kita nggak kenal seseorang, tapi kemudian mau nggak ketika orang itu mempertaruhkan nyawanya, kemudian kita datang dan kemudian kita mengatakan, sudah biarlah aku saja yang mati, kamu jangan. Ada banyak pertimbangan, ada banyak alasan mungkin yang muncul di dalam benak kita. Bisa jadi banyak pertimbangan di dalam kepala kita. Kemudian bisa jadi dorongan yang kuat untuk menahan tindakan memberi. Aku nggak tahu siapa, sayang banget mobil diberikan kepada orang miskin. Jangan-jangan mereka tidak bisa mempergunakannya, menjaganya. Rumah yang begitu megah, begitu mewah diberikan kepada orang tunawisma. Kayaknya terlalu besar deh buat dia. Mungkin yang kecil saja deh, gak usah rumah ini, saya belikan rumah yang kecil buat dia. Mungkin banyak alasan, bahkan munculnya alat pengukur. Tiba-tiba mengukur tentang kelayakan orang ini layak menerima ataukah tidak. Itu yang bisa terjadi. Nah, kalau kita sama-sama memperhatikan, maka kalau kita lihat di dalam kata dunia, yaitu subjek dunia, kita coba bandingkan sekarang dunia dengan Allah. Nah, kata dunia ini, maka itu menceritakan tentang apa? Keseluruhan ciptaan Allah, ya. Perhatikan ayat itu, keseluruhan ciptaan Allah yang diciptakan di dalam Kejadian pasal yang pertama. Tetapi itu rusak oleh karena kejatuhan manusia akan dosa. Yang rusak bukan cuma manusia, tetapi ciptaan yang lain pun juga ikut terkontaminasi. Jadi ketika kita mengatakan dunia, itu termasuk dengan alam ciptaan ini dan segala apa yang ada, yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, termasuk juga manusia. Berarti mereka itu kehilangan kemuliaan Allah. Kalau mereka tidak melanggar, mereka tetap ada di Taman Eden. Kemudian, kalau kita sama-sama melihat yang kedua, ketika bicara tentang dunia ini, perhatikan ayatnya yang ke-17 dari Yohanes pasal yang ketiga. Itu menjadi sebuah target karya keselamatan Allah. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jadi manusia itu perlu campur tangan Allah di dalam menyelamatkan dirinya. Manusia. Seluruh ciptaan yang lain juga. Yang ketiga, ketika bicara tentang dunia, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, saya mau coba bacakan. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu, perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi ketika bicara tentang dunia, itu adalah mereka yang membenci terang Allah. Jadi dunia ini terpisah, seakan-akan terpisah daripada Allah. Dan ketika dunia ini tidak diselamatkan, maka mereka tetap ada di dalam kegelapan dan kemudian di dalam kebinasaan. Itu dunia. Nah, ketika kita bicara tentang subjeknya, yaitu adalah Allah, maka perhatikan ayatnya yang ke-16. Bagaimana di situ disampaikan bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, ketika dibicarakan, dituliskan di sana yaitu adalah anak yang tunggal. Bukankah sesuatu yang tunggal itu adalah sesuatu yang rasa-rasanya kalau dibuang sayang, dilepas sayang, dan itu biasanya cukup berharga. Kalau kita punya barang spare, artinya kita punya dua barang, satu bisa saja dilepas.
Tapi kalau kita cuma punya satu-satunya itu, biasanya kita akan keep dan kita akan jaga. Apalagi bicaranya ini adalah anak. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan hanya sekedar untuk bermain-main dengan kita, untuk bersekutu dengan kita, tetapi untuk apa? Untuk dikorbankan supaya darahnya dicurahkan menjadi pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah. Bayangkan ketika tadi dikatakan dilihat subjek yang pertama itu adalah dunia, mereka itu menolak terang Allah, berarti dalam kondisinya juga, yaitu ketika Allah hadir, maka tidaklah aneh ketika kehadiran Allah itu banyak ditolak oleh orang-orang. Ketika Yesus saja melakukan sesuatu, menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah, bukankah tidak sedikit orang-orang yang juga menentang akan kebenaran itu? Tetapi Allah tetap mengaruniakan anaknya yang tunggal. Berarti kasih Allah ini bukan kasih yang kecil. Bisa dibandingkan kalau ada yang tadi, kalau ada orang punya 2 barang, dia berani melepaskan yang satu. Tapi kalau punya 1 barang, kayaknya agak berat untuk melepaskannya. Ini Allah berani mengaruniakan, melepaskan anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Betapa besar kasihnya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat sama-sama bahwa dia itu tidak rela membiarkan ciptaannya binasa meskipun karena dosa mereka sendiri. Sepertinya kalau kita berkali-kali disakiti, mudah buat kita untuk melepaskan, sudahlah, aku nggak mau lagi jadi temanmu. Udah nggak apa-apa deh kalau kamu nggak jadi sahabatku. Bahkan ada orang-orang yang kemudian melepaskan. Udah, mulai dari sekarang kita bukan saudara lagi. Karena kamu melakukan seperti itu. Rasa-rasanya kita ini mudah sekali untuk melepaskan seperti itu. Tetapi lihat, kalau di dalam sepanjang perjalanan Alkitab menuliskan bagaimana ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia, itu bukan semakin dekat ketika Allah menunjukkan kasih-Nya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika kejahatan merajalela di mana-mana, Allah tetap hadir. Allah tetap mendatangkan nabinya. Allah tetap mengutus seseorang untuk menyadarkan kembali. Allah melakukan itu kenapa? Karena Dia nggak rela supaya ciptaannya itu bahkan tetap ada di dalam kebinasaan. Dia tidak rela. Kasih-Nya luar biasa. Kasih-Nya luar biasa karena selalu rindu untuk menyelamatkan buat orang-orang yang harusnya berujung pada kebinasaan, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan. Kemudian yang ketiga adalah Dia itu hadir bukan untuk menghakimi. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, Dia hadir untuk menyelamatkan. Mudah buat kita kemudian judging kepada orang-orang, menghakimi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Karena kamu aku jadi begini, karena kamu hidupku menjadi berantakan, karena kamu begini, begitu, dan segala macamnya. Allah tahu manusia menyakiti hatinya. Allah tahu. Tetapi oleh karena Allah sadar kalau manusia tetap demikian, kasih-Nya itu yang mendorong Dia, udah berhenti engkau demikian, berhenti engkau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, berhenti engkau hidup di dalam kegelapan, berhenti engkau begitu dan begini yang akhirnya berujung kepada kebinasaan. Karena aku mengasihimu, karena aku ingin menyelamatkanmu. Ketika semua orang menyadari kasih yang betapa besar ini, harusnya dia malu diri. Harusnya kita, orang-orang yang dulunya berdosa, kita malu hati. Harusnya kita yang menerima hukuman, tetapi Tuhan yang betapa baik dan kasih-Nya itu, Dia yang rela untuk menanggung. Supaya apa? Supaya kita ini hidup bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Namun ternyata ada orang-orang yang tidak tahu diri. Ada orang-orang yang merasa bahwa siapa sih dia?
Siapa sih Allah? Apa memang benar Allah itu mau menyelamatkan? Apa memang benar Allah itu tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita? Sepanjang Alkitab, kalau ada orang-orang demikian, apalagi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang juga belum memahami akan itu, baca Alkitab. Karena tanpa membaca Alkitab, kita sulit untuk memahami betapa besarnya kasih Allah. Kita sulit untuk memahami hanya sekedar mendengar kesaksian orang, khotbah dari banyak pendeta-pendeta. Tetapi kita sendiri perlu dituntun oleh Roh Kudus di dalam kebenaran untuk melihat seberapa besar kasih Allah bagi setiap kita semuanya. Allah sungguh luar biasa. Jadi bukankah kasih Allah itu betapa besarnya? Seseorang dapat meyakini betapa besarnya kasih Allah. Ada 3 hal yang saya pikir ini kita semuanya perlu jalani. 3 hal ini. Yang pertama itu adalah menyadari keberadaannya di tengah dunia tanpa terang Kristus. Ketika seseorang tidak menyadari, maka sulit buat dia untuk melihat ke arah ke sana. Kenapa? Ada orang yang melakukan dosa, atau ada orang yang melakukan sebuah kesalahan. Tetapi dia tidak bilang bahwa aku nggak salah mencuri. Loh, kan dia orang kaya. Kalau aku ambil dikit dari apa yang dia miliki, kenapa dia harus merasa terganggu? Ada orang yang membenarkan dan bahkan dia tidak menyadari, sehingga kalau dia tidak sadar apa yang dilakukannya, apakah dia mau berhenti dari tindakan kesalahannya? Apakah seseorang yang berdosa ketika dia tidak sadar dia berdosa, apakah dia mau berhenti dari keberdosaannya? Belum tentu. Maka untuk bisa merasakan betapa besarnya, maka dia harus melihat ke dalam dirinya bahwa dirinya ini adalah orang yang berdosa. Termasuk juga saya harus memahami dulu saya ini adalah orang berdosa. Kalau saya tidak menyadari itu, maka saya tidak bisa menyadari aksi Allah dalam mengaruniakan anaknya di tengah dunia ini. Menyadari yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa semakin meyakini betapa besarnya kasih Allah, yang kedua yaitu adalah membandingkan tindakan kasih yang dilakukannya dengan Allah. Hanya ini adalah kita ya. Jadi membandingkan tindakan kasih yang dilakukan saya dengan Allah. Contoh dalam hal memberi misalkan. Kalau saya memberi kepada seseorang, apakah saya ada batasan? Kalau saya pikir-pikir, saya selalu ada batasan. Misalkan, gitu. Kalau misalkan saya mau memberi sesuatu dalam bentuknya misalkan uang, pasti saya akan berpikir, secara manusia pasti saya akan berpikir kalau misalkan saya harus memberi seluruh isi tabungan saya, misalkan kayak gitu. Pasti saya akan mikir, kayaknya bolehlah sisakan 25% dari tabungan. Silakan sisanya mungkin diberikan. Tetapi kalau kita melihat di sini, Allah memberi itu tidak neko-neko. Dia memberikan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan ini juga pernah dilakukan oleh Bapak, makanya dikatakan Bapak orang beriman, yaitu Abraham. Dia berani merelakan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Ishak, untuk dikorbankan. Tapi Allah ingin mengenal isi hati Abraham pada saat itu. Sehingga makanya dia disebut sebagai Bapak orang beriman. Jadi kita perlu membandingkan seberapa baikkah kita. Apakah kita sudah cukup baik dibandingkan dengan kebaikannya Allah. Supaya kita bisa mengetahui. Seperti tadi juga, burung hummingbird itu. Ya, hummingbird mungkin kalau sekilas itu kelihatannya kayak besar. Tapi kalau dibandingkan dengan tadi, tangan saja, oh ternyata burung hummingbird ini kecil. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan Tuhan, kebaikan kita dengan kebaikannya, jauh kebaikan Allah itu.
Yang ketiga, semakin mengenali pribadi Allah yang telah menyelamatkan. Ketika kita sadar, kita terima anugerah keselamatan, kemudian kita hidup bergaul dengan Tuhan, justru semakin bergaul kita dengan Tuhan, semakin kita menyadari, wah, betul deh, betapa besarnya kasih Tuhan. Karena kita semakin melihat, semakin kita membandingkan diri kita dengan Tuhan. Karena semakin kenal, maka kita semakin lihat diri kita ini gak ada artinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi kita yang tidak ada artinya di hadapan Tuhan ini, yang mungkin seperti debu, ya memang kita diciptakan dari debu tanah. Tetapi itu dilihat oleh Tuhan, itu segambar dan serupa dengan Dia seperti biji matanya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Padahal kita kecil, yang mungkin dihempaskan oleh Allah, kemudian kita juga langsung bisa nggak ada. Tapi betapa kasih Allah luar biasa, kita yang tidak ada artinya, namun dibuatnya berharga. Jadi, kasih Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Jadi ketika kita menyadari kasih Allah menyelamatkan kita dari kebinasaan, maka perhatikanlah, bandingkan terlebih dahulu rasakan betapa besarnya kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kiranya Natal tahun ini semakin melihat, semakin dirasakan, semakin dialami oleh setiap saudara semuanya dan juga saya. Semakin kita dekat growing dengan Tuhan, semakin kita memahami betapa besar kasih Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, aku tidak ada apa-apanya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa menutup. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kembali kami dibawa dan kembali Tuhan kami dikuatkan atau bahkan disadarkan ya Tuhan, bahwa betapa besar kasih-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Tidak bisa Tuhan, apapun yang kami lakukan tidak bisa melampaui akan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau rela datang ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau Tuhan untuk ada di tengah-tengah dunia yang sebelumnya itu menolak Engkau ya Tuhan, yang inginnya itu hidup di dalam kegelapan ya Bapa. Biarlah ya Bapa, kami yang telah menerima anugerah keselamatan itu Tuhan, terus memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan kami membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau, untuk mereka boleh merasakan juga kasih-Mu. Sehingga ketika mereka merasakan kasih-Mu, mereka juga bisa melihat, menyadarkan dirinya menyadarkan dirinya, sehingga mereka mengetahui posisi dirinya di hadapan Engkau. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan, menutup bungkus ya Bapa, pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mujamah, sadarkan kami ya Tuhan, mampukan untuk kami terus hidup Tuhan di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, bahkan kami mau membagikan kasih-Mu ya Tuhan kepada siapapun Tuhan, orang-orang di luar sana. Pada saat itu juga Tuhan, kami bersama juga berdoa bahwa setiap kami, keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, baik kami yang bekerja, baik kami yang belajar, baik kami yang melakukan apapun Tuhan di tengah dunia ini ya Tuhan, mampukan kami untuk terus menjadi duta-Mu ya Bapa, untuk terus menyatakan ya Tuhan, menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada setiap orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, karena ketika kami bekerja, Engkau memampukan kami untuk kami Tuhan bisa menyatakan karya-karya-Mu lewat tangan-tangan kami, lewat setiap pemikiran-pemikiran kami, lewat setiap tingkah laku kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami juga belajar ya Tuhan, Engkau terus memampukan Tuhan akal kami untuk kami menangkap setiap pembelajaran demi pembelajaran. Dan terima kasih juga Tuhan, buat Engkau yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau ada. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau menyertai. Kami mengucap syukur ya Bapa karena Engkau benar-benar Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Tidak pernah sedetik pun Ia meninggalkan kita. Ia telah mengaruniakan keselamatan yang secara cuma-cuma diberikan kepada kita semua. Bagian kita adalah mengerjakan keselamatan tersebut. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, cita hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Hanya bersama-Mu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadirat-Mu Tuhan, nyata kuasa-Mu, perlindunganku dari Yang Maha Tinggi, hidupku aman karena-Mu. Kau hadirkan atmosfer surga, cita hanya dekat-Mu Tuhan, ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Amin. Tuhan,
Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, di mana kami dikumpulkan di tempat ini bersama untuk beribadah ya Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati seluruh rangkaian acara ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Biar kami semua yang melayani dan beribadah bisa memuliakan nama-Mu selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, shalom jemaat ICF semua yang di Philippines, di Indonesia, dan dimanapun kalian berada. Bersama lagi kita berkumpul di tempat ini, di tempat kita masing-masing tentunya, untuk beribadah di dunia terakhir kita. Di sini adalah dunia kekekalan. Selamat datang. Dunia yang kita rindu-rindukan, dunia yang sangat kita harapkan, dan dunia yang kita nanti-nanti adanya. Di mana di dunia ini gak ada lagi yang namanya duka, gak ada lagi yang namanya sakit, gak ada lagi nih yang rasanya kematian, gak ada. Di sini ada sukacita. Iya, sukacita di mana kita bisa berhadapan langsung dengan Tuhan yang memahkotai kita dengan kemuliaan-Nya. Wow, mahkota, surga. Akhirnya aku berada di sini. Kurasakan damai, tenang, indah dan bahagia. Kurasakan kemuliaan Tuhan melingkupi. Sungguh, Ia adalah Tuhanku, Rajaku, pemilik hidupku. Kerajaan di dunia saja tidak mampu menyamai tempat ini. Mari segala makhluk kita sembah dan agungkan Raja segala raja. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia.
Kasih Yesus sungguh menakjubkan. Iya, aku memimpikan seandainya semua orang bisa merasakan kasih yang menyejukkan ini. Kasih yang menghangatkan hati. Kasih yang memuaskan jiwa. Kasih yang luar biasa. Dia sendiri yang datang kepada kita. Iya, dia mendekati dan memperjuangkan kita. Dia membawa kita kembali. Dia sudah menyediakan surga bagi kita. Bukan hanya menyediakan surga bagi kita, tapi Ia juga mengembalikan kita pada kondisi yang sebenarnya, yang penuh dengan sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Kebesaran-Mu dinyatakan. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diharapkan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di
Sungguh indah kemuliaan surga. Kita merayakan kemenangan bersama Yesus, Tuhan kita. Sungguh kita menanti saat ini dunia baru yang indah ini. Iya, sesungguhnya dari awal pun Allah sudah menciptakan dunia yang indah. Karya yang begitu mengagumkan. Hai umat, lihatlah sekelilingmu. Tak perlu lagi kita menanti untuk menikmati keindahan ini. Kita dapat menikmatinya sebagian sekarang dengan hati yang menyembah dan memuji, agar kita dapat menikmati kemuliaan itu lagi. Terbingkai indah di semesta, tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan. Seisi dunia, karyamu mengagumkan. Sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang Karyamu mengagumkan. Sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah.
Itu Tuhan. Akhirnya kita bisa bertemu muka dengan muka. Surga telah disediakan bagi setiap orang yang setia dan memegang teguh imannya sampai akhir. Mari terus memperkuat iman kita dan setia sampai akhir. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah Natal kita dari mulai minggu yang pertama sampai dengan hari ini. Kita sudah melihat bagaimana kasih Tuhan itu tersedia. Kita bisa lihat di dalam penciptaannya. Dalam segala hal yang kita bisa lihat dan kita rasakan, kasih Tuhan bisa nampak di sana. Bahkan juga ketika manusia melakukan segala sesuatu berdasarkan keinginan daging mereka, mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan bukanlah pribadi yang menarik dirinya dan kemudian meninggalkan manusia. Namun kasih Tuhan tetap ada untuk membawa, menyadarkan manusia dan kembali ke dalam dirinya. Minggu yang ketiga, tidak perlu mungkin kita ragukan lagi bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar itu tersedia buat setiap kita semuanya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Dia mati di atas kayu salib, berkorban bagi setiap kita semuanya, supaya orang-orang yang berdosa itu bisa diselamatkan. Darahnya tercurah buat saudara dan saya. Pada hari ini, di ibadah kita yang terakhir ini, kita sama-sama dibawa bagaimana kasih Allah itu dibuktikan. Bahwa ada sebuah tempat yang nantinya kita akan bertemu secara muka dengan Allah kita yang penuh kasih itu. Bahwa pengharapan kita itu pasti adanya. Kita akan bersuka cita. Kali ini kita memang, Paulus mengatakan, ada dalam sebuah kemah di dalam dunia ini. Dan kita sedang menantikan satu kemah yang baru. Mari pada saat ini tetap setia, tetap berharap, tetap nikmati kasih Tuhan dan tunjukkan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bila keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini justru memancarkan bagaimana kasih Tuhan itu tersedia dan ada dalam kehidupan kita. Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, dan lewat apapun yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap saudara-saudara semuanya, mari mau mengatakan satu kalimat ini, yaitu kasih-Mu membawaku pada duniamu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan bersama-sama ya, dengan penuh semangat. Katakan, 1, 2, 3. Kasih-Mu membawaku pada duniamu. Dengan penuh semangat lagi, mari kita sama-sama katakan, 1, 2, 3. Kasih-Mu membawaku pada duniamu. Puji nama Tuhan. Kiranya kita boleh terus merasakan dan kita boleh ada di dalam kasih Tuhan. Saudara, setelah ini saudara ada link di sini. Ya, saudara bisa download, ada Twibbon di sana. Twibbon ini akan membawa kita sebagai sebuah komitmen bahwa kasih Tuhan itu tersedia buat diri kita dan kita siap untuk memancarkan kasih itu kepada dunia ini. Bahkan Twibbon ini juga menjadi sebuah reminder buat setiap kita semuanya ketika kita melangkah hidup ke depan sana, kita akan melihat betapa kasih Tuhan yang luar biasa buat setiap kita semuanya. Setelah saudara memasukkan foto saudara lewat Twibbon ini, maka kemudian saudara silakan posting di Instagram, di medsos saudara. Kemudian jangan lupa untuk hashtag ya ICF Makati atau Natal ICF 2021. Tuhan memberkati setiap kita semuanya. Mari kita menutup ibadah ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih-Mu ya Tuhan, yang boleh kami lihat dan kembali kami Tuhan merasakan
Betapa luar biasanya Engkau ya Tuhan. Engkau menyediakan kasih-Mu Tuhan semenjak ketika dunia diciptakan. Bahkan sampai pada hari ini Tuhan ketika kami hidup. Terima kasih Bapa. Karena Engkau Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Engkau tidak pernah Tuhan sekali-kali meninggalkan Tuhan setiap kami ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kami adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan kasih-Mu. Orang-orang yang telah diselamatkan ya Tuhan. Kami ya Tuhan mau memancarkan kasih-Mu ya Tuhan kepada dunia ini. Agar dunia ini Tuhan dapat melihat Engkau. Agar dunia ini juga dapat merasakan kasih-Mu yang betapa besar ini ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan. Di dalam setiap keberadaan kami. Baik kami Tuhan yang bekerja, biar lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, lewat keputusan-keputusan kami ya Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan di sana. Lewat karya-karya kami Tuhan, itu juga Tuhan nyata Tuhan kasih-Mu di sana ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan ketika kami boleh ada dalam sebuah perusahaan, dalam jabatan Tuhan, dalam apapun Tuhan. Itu perkenanan Engkau Tuhan yang terjadi. Dan kami juga Tuhan lewat kasih-Mu ya Tuhan kami boleh belajar. Dalam setiap pembelajaran dimanapun Engkau menempatkan. Sekolah, jurusan, atau apapun ya Bapa. Mampukan kami untuk tetap setia. Mampukan kami untuk tetap taat di dalam proses pembelajaran kami ya Tuhan. Meskipun terkadang kami merasakan Tuhan ada pelajaran-pelajaran yang tidak kami terlalu sukai ya Tuhan. Namun mampukan ya Bapa, tidak hanya kami fokus kepada saat ini. Kami percaya apapun yang telah Engkau sediakan saat ini, itu adalah persiapan kami untuk nanti di depan sana. Kami menyerahkan Tuhan, kami menutup bungkus Tuhan, segalanya ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga Tuhan bersama berdoa, kasih-Mu Tuhan senantiasa Tuhan menutup bungkus keluarga demi keluarga. Tali kasih-Mu Tuhan ada bersama dengan setiap mereka dalam hubungan suami istri, orang tua anak, anak-anak dan anak-anak. Terima kasih kasih-Mu yang senantiasa juga Tuhan Kau tunjukkan lewat kecukupan Tuhan kepada setiap kami. Karena lumbung-lumbung kami tidak pernah Kau biarkan kosong. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segalanya Tuhan seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja. Mari saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Natal dan juga selamat menjelang tahun baru. Sekali lagi juga saya mengucapkan banyak terima kasih buat setiap rekan-rekan semuanya yang telah melayani setiap kita melalui daripada ibadah di minggu pertama bulan Desember sampai dengan saat ini. Tuhan akan terus memakai setiap saudara dalam kapasitas-kapasitas yang semakin dipercayakannya. Tuhan memberkati setiap saudara.